Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal CPNS asli ya, TWK dan juga TIU ya. Oke nih, yang kalian lihat di layar kaca ini soal TIU tentang hubungan kuantitatif. Oke, manakah hubungan yang benar antara kuantitas X dan Y berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Oke, min 3 per 2 ditambah 11 per 2 ditambah 8 kali 4. Ini saya tulis seperti ini aja. Ini bisa ditulis 11 per 2. Kemudian dikurangi 3 per 2. Terus ditambah dengan 32 gitu kan. Nah, 11 kurangi 3 kan 8 per 2 ya kan. Ditambah dengan 32 sama dengan 4 tambah 32 sama dengan 36. Berarti X-nya sama dengan 36 kan. Gitu. Oke. Sedangkan yang Y-nya sebentar. Nah, min 9 per 2 ditambah 3 per 2. Oke ya, berarti jadi gini. 3 per 2 dikurangi 9 per 2 ditambah 3 kali 8 itu kan 24 ya kan. 3 kurangi 9 kan negatif. 6 per 2 ditambah 24. Min 6 tambah min 6 dibagi 2 itu kan negatif 3 atau min 3 ditambah 24 sama dengan negatif 20 21 ya. Kan sama aja 24 kurangi 3 21. Berarti X-nya sama dengan 21 ya. Nah, sekarang ini 36 dengan 21 sama-sama dibagi 3 ya. Ini 12, ini 7 gitu ya. Oke, yang A ini udah pasti salah, yang B ini udah pasti salah ya kan. Yang C apa lagi gitu. Coba tinggal yang D sama yang E gitu. Kenapa yang A, B sama C salah? Karena gini konsepnya. Kan kalau misalnya X per Y itu kan sama dengan 12 berbanding 7. Tinggal gini aja kan. Itu kalau sama dengan. Jadi 7X sama dengan 12Y gitu kan. Cuman masalahnya nggak ada pilihan jawabannya di sini gitu. Nah, coba nih 3X lebih kecil daripada 2Y. 3X 3 kali 12 itu kan 36. 2 kali 7 14. Salah ya, yang E ini gitu. Harusnya lebih besar gitu. Coba ya, berarti yang E jawabannya. Gitu ya. Nggak percaya, coba nih. 2 kali 12 itu kan 24. 7. Jelas kan, lebih besar gitu. Oke, L Pak jawabannya. Oke, ini ada soal TWK ya. Kita coba bacakan soalnya. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memainkan peran penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa? Yang mana nih? Alpha, beta, caca, delta, dan alpha. Oke, silakan coba. Kira-kira jawabannya yang mana? Oke ya. Kita coba cek pembahasannya. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pilihan A nih, mendorong masyarakat untuk menghargai keberagaman budaya. Maksudnya ini benar ya, karena Pancasila mengajarkan nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap perbedaan budaya. Namun pilihan ini lebih spesifik pada budaya saja. Berarti yang A ini kurang tepat ya, yang A nih. Coba yang C nih. Membentuk identitas nasional yang kuat dan bersatu lebih tepat karena mencakup tidak hanya penghargaan terhadap keberagaman budaya, tetapi juga aspek-aspek lain yang menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas yang lebih mendalam di seluruh elemen masyarakat. Identitas nasional yang kuat dan bersatu menjadi landasan utama dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, pilihan yang paling tepat adalah membentuk identitas nasional kuat dan bersatu karena ini mencakup aspek-aspek penting lainnya. Oke. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C ya, caca jawabannya. Oke. Caca.
jawabannya. Baik, ini adalah situs web dari Pripat Alpais ya. Situs web dari Pripat Alpais bisa kalian lihat ini ya, skdpripatalpais.id ya. Nah, nanti teman-teman akan masuk ke arah sini gitu kan, klik ke bagian mulai belajar gitu. Jadi caranya pertama ini kita masuk dulu kan. Gitu. Nah, ini kebetulan saya sudah masuk ya, sudah masuk di situs web CPNS gitu ya. Nah, nanti teman-teman dari sini ada beberapa paket tryout ya. Nah, klik ini mulai belajar nih. Bisa kalian ini pilih nih kan, ada tryout. Terus di sini ada video ya kan. Di sini ada kelas online gitu ya. Oh, sorry. Kita pilih tryout aja dulu nih. Buat kalian yang ingin latihan soal-soal SKD CPNS, baik itu TWK, TIU ataupun TKP, nah nih bisa kalian coba nih pilih satu persatu nih. Harganya murah-murah tuh ada yang 12.000 ya kan, ada yang 15.000 nih terbaru nih ya, tryout SKD 2004 part 10 gitu ya. Oke. Nah nih caranya, klik selengkapnya beli paket. Nanti di sini masukin aja kode Rizky nih. Kalau mau pilih kode Rizky, kita lihat apa yang terjadi. Nah lihat nih, harganya jadi 13.000 toh gitu, jadi murah kan gitu. Pembayarannya bisa melalui KRIS. Nanti ikutin instruksi-instruksinya gitu ya. Oke. Terus misalnya mau yang mana lagi? Ini yang 12.000 misalkan. Mau beli yang 12.000. Nah misalnya ini part 1. Beli paket. Kita coba ya. Masukkan kuponnya, kode kuponnya Rizky gitu ya. Nah ini kita coba. Tuh. Jadi 10.000 kan? Gitu. Murah banget nih. Luar biasa ya situs web Pripat Alpais ini gitu. Jadi buat kalian yang ingin tryout dan juga soal-soalnya real, relevan atau soal asli, pilihlah ini ya, pripatalpais.id. Soal-soalnya dijamin soalnya asli ya. Jadi kalian jamin tidak akan salah belajar. Dan saya jamin juga soal-soal di tryout SKD Pripat Alpais ini, soal-soalnya pasti keluar di SKD CPNS nanti gitu ya. Oke, selamat mencoba. Oke, ini kembali soal kuantitatif, ini bentuk terbaru ya. Mungkin soal FR kemarin di kedinasan. Coba diketahui nilai X sama dengan 10 dan Y sama dengan 8. A-nya 2/5 X dikurangi Y. Sedangkan B-nya X tambah 3/4 Y. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas A dan B berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Oke. Kira-kira silahkan di pause dulu videonya ya untuk mengerjakan soal ini. Dan kira-kira jawabannya yang mana? Oke, kita kerjakan saja dulu ya. 2/5X. Artinya 2/5. X-nya kan tadi 10 nih ya. Dikali 10. Dikurangi dengan 8. Ingat, pengali lebih unggul daripada pengurang. 2/5 kali 10, 5 dengan 10 kan dicoret nih, bisa jadi 2, 2 kali 2, 4, kurangi 8 sama dengan negatif 4. Berarti A-nya ini sama dengan negatif 4 ya. Gitu, sedangkan B-nya X. X-nya tuh tadi berapa? 8 ya. 10, sorry. Ditambah 3/4 kali 8. Kita hitung dulu pengalinya. 4 dengan 8 ini kan bisa coret jadi 2. 3 kali 2, 6. Berarti 10 tambah 6 sama dengan 16. Jelas ya, secara dasar A lebih kecil daripada B gitu. Jadi tidak mungkin yang A, yang B, apalagi yang C. Nah pasti ini diantara salah satunya yang benar, jawabannya yang mana? Yang E ya. Gitu. Karena kan kalau setengah itu kan di bawah 1 gitu kan, setengah itu. Artinya 0 dengan 1 gitu, tengah-tengahnya sini gitu kan angkanya. Kalau dikalikan dengan negatif gitu kan, setengah. Kan gini, negatif dikali dengan positif, ya pasti negatif kan. Gitu, sedangkan positif kali positif sama dengan positif gitu kan. Negatif kali negatif sama dengan positif. Artinya A-nya ini kalau dikalikan pasti negatif ya kan, tetap negatif. Sedangkan yang B ini positif. Positif lebih besar daripada negatif.
positif. Oke, L, Pak, jawabannya. Banyak korban musibah longsor yang terjadi di Indonesia mendorong kita untuk bersatu dan saling menolong. Apa dampak sosial utama jika kita tidak membantu korban bencana tersebut? Yang mana nih? Alpha, beta, caca, delta, dan alpha. Oke, ini terlihat dari kelima pilihan jawaban cukup masuk akal gitu ya. Nah, inilah yang dinamakan soal HOTS ya gitu. Meskipun bacaannya pendek, tetapi terlihat nih dari pilihan jawaban semuanya cukup masuk akal gitu ya. Nah, teman-teman, kira-kira jawaban yang tepat yang mana nih? Oke, kita coba ya. Nah, ini. Menolong korban bencana adalah tindakan yang sangat penting karena mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas, dan kepedulian dalam masyarakat. Jika kita tidak menolong korban bencana tersebut, dampak sosial utama yang paling signifikan adalah menurunnya rasa kemanusiaan dalam masyarakat. Menurunnya rasa kemanusiaan berarti masyarakat akan menjadi kurang empati dan peduli terhadap penderitaan orang lain. Hal ini dapat mengurangi solidaritas dan gotong royong yang merupakan nilai-nilai fundamental dalam budaya Indonesia. Tanpa rasa kemanusiaan yang kuat, masyarakat bisa menjadi lebih individualis dan kurang tanggap terhadap kebutuhan sama, terutama dalam situasi darurat seperti bencana. Ini adalah dampak yang lebih luas dan fundamental dibandingkan dengan dampak langsung lainnya, seperti kesulitan mendapatkan bantuan atau peningkatan ketegangan sosial. Oke, jadi jika kita tidak menolong korban bencana tersebut, dampak sosial utama adalah menurunnya rasa kemanusiaan dalam masyarakat. Oke, jadi jelas jawabannya adalah yang C ya. Gitu. Yang C jawabannya. Oke, Caca. Jawabannya. Oke, ini tes figural ya. Gitu. Figural 9 kotak. Nah, bentuk soal seperti ini banyak yang keluar di CPNS ataupun kedinasan kemarin ya, gitu. Oke, coba nih perhatikan polanya. Lihat, ini kan pola seperti ini, seperti gimana? Coba nih, ini kan ada warna putih, gray, sama hitam ya. Nah, ini kan bentuknya gini, ke bawah gitu kan, menjorok. Kemudian ini jadi lurus gitu. Artinya jadi lurus gitu. Artinya ini jelas ke kanan bawah gitu kan. Nah, terus kemudian jadi seperti ini. Set gitu. Arahnya ke kanan gitu. Ini coba lihat nih. Ini kan ke kanan arahnya. Terus ini lurus kan. Nah, kemudian ini gini kan. Gitu. Sama ini juga. Ini kan kalau ini coba lihat nih. Ini ke kiri kan gini arahnya. Terus ini lurus gitu. Berarti ini jadi gini kan? Set gitu. Yang mana nih? Yang berarti ini kan ini gray, ini kan gray, ini putih dan juga yang bawah ini adalah hitam gitu kan? Coba nih. Yang A ini masuk ya. Nah, yang B ini salah, yang D ini salah. Coba nih, lihat nih. Ini kan coba lihat nih yang A sama yang C gitu kan. Kalau yang A ini gray, hitam, putih. Enggak ya. Kurang tepat. Nah, ini yang benar yang C ya. Gitu. Kalau yang ini hitam, putih, gray. Salah ya. Oke, jadi jawaban yang tepat harusnya yang caca ya. Jawabannya. Semua orang yang mengikuti UKM adalah mahasiswa bertopi hitam. Semua orang yang bertopi hitam adalah mahasiswa Fakultas Teknik. Mahasiswa Fakultas Teknik berkumpul di depan rektorat. Kesimpulannya bagaimana gitu ya. Oke, ini soal silogisme 3 premis ini banyak keluar di SKD CPNS tahun kemarin ya, ataupun di seleksi kedinasan tahun 2024 kemarin gitu ya. Oke, ini mudah sekali ya cara mengerjakannya. Coba lihat nih. Semua orang mengikuti UKM adalah mahasiswa bertopi hitam. Semua orang yang bertopi hitam, ini maksudnya mahasiswa gitu kan, sama aja kan, orang sama dengan mahasiswa gitu ya, sama aja.
Gitu, bisa mahasiswa, bisa mahasiswi. Berarti artinya ini bisa kita coret kan? Coret. Nah, coret nih. Semua. Oh, nah ini ya, orang yang bertopi hitam. Gitu. Sedangkan coba nih, mahasiswa Fakultas Teknik. Nah, di sini sama-sama ada mahasiswa Fakultas Teknik. Ini coret. Ya kan? Berkumpul di depan rektorat. Coba nih yang A nih. Semua orang yang mengikuti UKM adalah mahasiswa Fakultas Teknik. Enggak ya, ini ada Fakultas Teknik. Coba yang B nih. Semua orang yang mengikuti UKM berkumpul di depan rektorat. Masuk ya. Tapi kita cek dulu. Sebagian mahasiswa yang mengikuti. Nah, ini kan udah jelas semua gitu kan. Pasti semua lagi gitu ya. Jadi semua pasti kesimpulannya adalah semua gitu ya. Berarti yang C ini salah, yang D ini salah. Nah, coba nih, di depan rektorat selalu menjadi tempat mahasiswa Fakultas Teknik berkumpul. Ini nggak sesuai dengan informasi ketiga pernyataan tersebut gitu ya. Berarti informasinya nggak sesuai. Berarti yang B ya jawabannya. Gitu. Oke, yang beta jawabannya. Oke, sebelum saya tutup, ini ada soal TWK penalaran ya. Gitu nih, terlihat jawabannya dari option A sampai E ini sama-sama diawali dari kata pendekatan. Nah, menurut kalian kira-kira jawabannya yang mana nih ya? Gitu, silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, ini ada satu lagi soal kuis. Kalau ini kan TWK, kalau yang ini adalah soal TIU. Masih tentang silogisme ya, 3 premis. Kira-kira jawabannya yang mana nih ya? Silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Kalau bisa jelaskan gitu ya, jangan jawab A, B, C, D, dan E. Gitu. Oke, sekian dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menekan jempol ke atas, sudah memberikan komentar yang bijak di beberapa video-video saya, dan juga sudah menambah subscriber kita hari ini gitu ya. Oke, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye bye.